الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية. من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم
مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث الأمم يا رب.
والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتاني وللإمام السيوطي وأصولهما فرهما أستاذي Ustaz Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi Bangil, Sayyidil Walid Abi Abdul Rahman bin Ahmad As-Segaf, Sayyidil Walid bin Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad As-Segaf, Ustaz Haji Baharul Razi bin Haji Ishaq bin Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad, Umi Siti Lailah binti Haji Musa Diana Sari bin Haji Amsari, wa ilahi khususan almarhum Kiai Haji Umay Jafar Sadiq bin Bulan, Ustaz Fatani Muhi bin Bulan, Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Bulan, Ustaz Adurin Zain bin Bulan, Ustaz Haji Nasir Bakti bin Bulan, almarhum Ustaz Haji Imam Zarkasi Rawi bin Bulan wa usulihim wa furuhim, wa ila khususan almarhum Bapak Haji Sudirman bin Bulan, Pak Haji Rusman Makmur bin Bulan, Bapak Haji Umar Maskuri bin Bulan, Pak Haji Surasto bin Bulan, Pak Ciptadi bin Bulan, almarhum Bapak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan, Pak Haji Martono bin Bulan, almarhum Bapak Sudibyo bin Bulan, Pak Haji Aris Komaris Andika bin Bulan, almarhum Bapak Haji Waluyo bin Bulan, almarhum Bapak Haji Abdurrahman bin Bulan, Pak Haji Nurdin bin Bulan, Bapak Yati Muakrib bin Bulan, dan kita menjabatkan untuk orang tua kita masing-masing, ayah dan ibu kita, semoga Allah maghfirah dalam kuburnya, wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan ada yang baca enggak? Bacaan kita halaman 128 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Da'watul madlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsi. In taqu da'watal madlumi fa innaha tahmalu 'ala al-ghamam. Yaqulu Allahu wa izzati wa jalali la ansurannaka wa lan ba'da hin. Ittaqu da'watal matlum wa in kana kafiran fa innahu laysa dunaha hijab. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, terjemahin. Artinya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa orang yang teraniaya itu dikabulkan sekalipun ia berdosa, maka dosanya ditanggung dirinya sendiri. Hadis riwayat oleh Al-Isi dan Abu Dawud dari Abu Hurairah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah terhadap doa orang yang teraniaya, karena doa orang teraniaya itu di bawah awan. Allah lalu berfirman kepadanya, demi kemenanganku dan keagunganku, aku benar-benar akan menolongmu, sekalipun tidak sekarang,
pada waktu kelak kemudian. Nabi SAW bersabda, takutlah kamu semua terhadap doa orang teraniaya, sekalipun dia itu adalah orang kafir, karena tidak ada antara doa dan dikabulkannya suatu dinding penghalang. Hadis riwayatkan oleh Ahmad dan dia Al-Muqaddasi dari Anas bin Malik dan isnadnya adalah sahih. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, kepadanya aku berserah diri, dan Dialah Tuhan pemilik aras yang agung. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka mempersekutukannya. Wallahu a'lam. Tanggal berapa sekarang? 30. Oh, tanggal 6 bulan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'watul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsi. Jamaah semua yang hadir pagi hari ini yang sangat saya hormati dan muliakan, orang-orang tua khususnya, dan para jamaah bapak dan ibu yang sangat saya cintai. Jamaah sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan kita sekarang berada di akhir tahun 1445 Hijriah. Kita nanti malam sudah memasuki malam tanggal 1 Muharram. Umur tahun ini bulan Dzulhijjah hanya 28 hari. Jadi nanti malam kita masuki tanggal 1 bulan Muharram tahun 1446, 29 hari ya. Oleh karena itu dianjurkan kita nanti setelah asar untuk doa akhir tahun, dan nanti maghrib masing-masing doa awal tahun. Banyak tuh doa-doanya, maksudnya banyak ditulis di beberapa catatan doa-doa. Nah, kita sekarang membaca hadis sebagai nasihat dari Rasulullah, masih tentang masalah doa. Nabi bersabda, dakwatul madlum, dakwatul madlum, doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang dizolimin, mustajabatun, sangat diterima, dikabulkan. Wa in kana kafiran, sekalipun itu yang dizolimin fajir. Artinya fajir, orang yang nyeleweng terus, berbuat dosa terus, ya nggak menjalankan perintah Allah, preman misalnya deh, fajir. Fafujuruhu ala nafsi, urusan kepremanannya, urusan kenakalannya, urusan membantahnya kepada Allah, urusan dia pendosanya, urusan untuk dirinya. Urusan Allah membela, menolong orang yang teraniaya. Nah, jamaah sekalian, sekarang ini mazlum ini kita artiin teraniaya. Banyak nih artinya zolim, dizolimin. Nabi Adam waktu berdoa karena dia merasa dirinya melanggar larangan Allah, doanya di padang Arafah setelah ketemu dengan istrinya Siti Hawa, doanya Rabbana dzalamna, ya Allah kami telah menzalimkan diri kami. Nabi Allah Yunus waktu dia diceburin sama orang-orang kafir dari atas kapal, kemudian diterima oleh seekor ikan besar,
ikan nun, ikan hiu itu di dalam perut ikan, Nabi Allah Yunus mengakui kesalahannya itu, dia bilang apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalim. Zalim juga ya. Jadi zalim ini menganiaya, bikin curang orang, bikin bohongin orang, ngakalin orang, nipu orang. Waduh. Nah sekarang kalau udah ketemu zalim itu bukan teraniaya doang, pembunuhan, ya, membuat nama jelek orang, bikin fitnah orang, macam-macam dah. Banyak nggak sekarang di Indonesia itu pelaku-pelakunya orang bodoh, orang pinter sekarang masalahnya. Jadi orang-orang zalim yang bikin orang jadi rugi, rakyat jadi tipu, mohon maaf nih, nggak adil, itu zalim semua. Nah di sini hadis mengatakan orang-orang yang dizolimin, dicurangin, dirugiin, difitnah, dimacam-macamin dah. Ulamanya difitnah, rakyatnya dibohongin, itu aja dah. Ya, enggak adil. Sejujur-jujurnya di masjid, apa yang adil, apa yang benar, apa yang benar-benar itu amanah. Ini kategorinya Indonesia banyak zalim. Siapa yang dizalimin? Kita nggak angkat tangan, tapi Allah yang tahu. Apa itu sanksinya? Itu orang-orang zalim, kita dizolimin, dihianatin, dibohongin, dirugiin, doa kita dikabul Allah. Kepada orang yang menzolimin, orang-orang pelaku-pelaku zolim yang curang, yang macam-macam, itu banyak hal-hal dia mendapatkan siksaan. Bukan siksaan dia mati, bukan siksaan dia dapat runtuhan dari gedung-gedung yang tempat dia tinggal, bukan dia dapat siksaan. Allah berikan siksaan sama dia yang cocok dengan diri dia. Yang kita kira mana? Ini kan banyak nih orang-orang yang ngomongnya itu terlalu nyelenehin para ulama. Mana tuh ulama doa-doa? Dia yang curang-curang gak dapat bala musibah. Ente kira musibah cuma tsunami doang? Ente kira itu musibah cuma runtuh tanah longsor doang? Bagaimana yang namanya Namrud dikasih zolim sama Allah, diberikan siksaan, laler masuk ke kupingnya. Ayo, siapa yang bisa duga? Lain dengan Qarun, Allah berikan siksaan sama Qarun, hartanya ambles semuanya. Namrud, Allah berikan siksaan, lagi tidur, ada yang mengatakan itu laler, ada yang mengatakan nyamuk. Allah kirim nyamuk, Allah kirim laler, coba masuk ke lubang hidungnya dalam keadaan hidup. Bayangkan kita coba, kalau mati masih mending kita tuangin air ke telinga, keluar lagi, hidup. Dia macul dalam kupingnya si Namrud. Berapa hari itu dia sampai jerit-jerit. Ya. Jangan dikira, jangan nantang Allah. Mana doa ulama? Mana orang zalim yang saya curang-curangin? Gak ada. Jingkrak dia malah, dikira. Tegakkan dulu Pak, biar kita kalah terus kita menangkan. Yang sorban-sorbanan mana? Gak ada doanya tuh ampuh sama kita. Emang lu kira itu azab Allah cuman gunung meletus doang ditumpah ke Jakarta? Emang kita kira banjir yang itu bakal tumpah lagi ke Jakarta? Masih banyak azab-azab Allah untuk di dunia. Belum nanti di mana? Di akhirat. Di luar dugaan dia apa namanya itu kalau bukan cukong, apa itu namanya kalau orang tua tanah. Ini ya apa namanya itu penyambung pembeli sama penjual, calok ya namanya, dicurang, dapat duit dari sana dapat, terus dia dapat, dan sudah dapat, bayangan dia udah hebat ini. Dia pulang, dia lewat daerah Jagorawi, mobilnya meleset ke kanan waktu pulang ke Jakarta. Subhanallah. Itu orangnya udah kita lihat mengerikan. Dosa apa dia?
Kata siapa? Kata kita. Ada kezaliman barangkali ini. Dia ketawa-ketawa di mobilnya. Dia sono, gue bohongin dia dengan temannya, meraih untung sekian. Hebat lu, hebat, hebat tuh. Wow, orang kan kalau semakin sukses hasil bohong, semakin berhasil hasil zolim, girang, setan apa-apa terus, ya kira joget-joget kayak Prabowo. Cengar-cengir aja tuh, gimana ulama ditandingin. Ente jangan kira itu siksaan Allah, gedung yang dia punya bakal runtuh, belum tentu. Allah akan buktikan. Tadi dikatakan ba'dahin, tunggu sebentar, Allah akan turunkan nanti. Kita juga nggak tahu. Zolim sama cucu barangkali, zolim sama anak barangkali. Kita janjiin, kita meleset. Tuh anak udah semangat, nanti nak ya, Papa waktunya ngumpulin gitu tuh nadanya tuh. Papa waktunya ngumpulin HP yang gedenya 50 in. Kan uangnya duit, kok nggak dibeliin? Nanti ya, kalau presidennya ganti, nanti ya, habis lebaran Idul Fitri ya, ada aja alasannya. Ente zolim pak. Kalau janji sama cucu, kalau janji sama anak, ada keberhasilan, itu termasuk bilangnya apa? Nazar, wajib bayar. Supaya tuh cucu, tuh anak dari percaya orang tua, buru-buru bayar. Yuk kita ke sana yuk, ke Roxy yuk kita ke ITC. Ayo cari mana? Ini kadang kita kan nggak, nanti aja ya, tar ya, nanti aja ya, tar ya. Itu zolim. Kita anggap jangan zolim orang lain di rumah. Ma bini kita, mohon maaf. Mama, kalau hatam Quran, nanti aku beliin emas dah 1,5 kilo. Hebat kan? Dia udah bayangan ntar di tanah sana berhasil sekian miliar. Doain mah, mau baca Quran, hatam, langsung kita ke toko emas. Wah, benar berhasil. Doa bini kita yang habis zuhur, dia habis subuh dibaca Quran. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya hajatnya banyak. Ya Allah, gampangin hajatnya. Ya Allah. Udah Pak, alhamdulillah udah hatam Quran Pak. Padahal nih suami udah meraih keuntungan. Gimana Pak? Nanti dia, Papa urusan banyak banget nih, kusut banget. Zolim suami sama bini. Nggak menepati janji itu zolim termasuk. Jadi kezoliman banyak banget cabang-cabangnya. Sama kawan tukang-tukang jahit yang dia bilang, Pak, nanti jadinya hari Sabtu siang Pak ya. Datang kita Sabtu sore jam 5. Maaf ya Pak Haji, ini tukang obrasnya kagak ada. Besok aja Senin. Zolim tuh tukang apa namanya? Tukang jahit. Banyak aja begitu. Kita udah bayangin ntar malam kita kondangan ke sono pakai baju batik, kagak jadi. Zolim ente, nggak kalau berkah ente buka jahitan begitu. Dan orang cukup mengatakan cukup gua jadi di situ, biasa gua kapok soal di situ. Tuh siksaan sama dia. Dokter-dokter kalau kita buka, orang takut-takutin. Bukan dikirangin biar dia optimis. Oh enggak salah teman. Gampang ini darah ini insya Allah sehat. Ada yang begitu. Kita rumah sakit dokter pada zolim semuanya. Wah berkaitannya ini Pak, darah ini Pak. Oh ini mungkin Pak, ada tanda-tanda penyakit ini Pak. Kita yang pasien, wah ada penyakit apa nih gatal-gatal begini. Jangan-jangan katanya ada. Yang kapan dokter jujur? Orang bisa sehat dari omongan dokter yang dia hampir menuhankan dokter. Gak apa-apa Pak, insya Allah sehat. Ini saya kasih antibiotika, insya Allah sehat. Dikasih optimis tuh pasien. Ada dokter yang begitu, mohon maaf. Bengkel-bengkel kita lihat, datang mobil, datang motor, semuanya ini, oh ganti ini Pak. Zolim ente. Itu yang masih asli order deal diambil sama dia. Ya Allah. Kalau dibeberin gitu, kita buka ngeblakin koreng Indonesia dari bisnisnya sampai terus politiknya, banyak kan zolim. Dan yang zalim, ya Allah. Apalagi BPJS kita lihat, ente diberikan amanah pemerintah
ditunda-tunda dengan alasan banyak pasien Pak, tutup Pak, udah gak ada kamar Pak, bagian haji beberin terus Pak. Dia udah ngantri 10 tahun. Dalam 10 tahun ada yang mati, ada yang sakit, yang kosong dimasukin untuk dijual untuk orang-orang yang pengen haji lebih dulu. Masa iya 10 tahun itu gak ada yang mati, gak ada yang uzur kena sakit. Ini tahun 2024, untuk 2025 apa iya dari 24 sampai 25 itu jamaah haji calon haji gak ada yang uzur, yang berhalangan, kosong nama si A, dijual untuk yang lain. Zolim ini orang dengan alasan haji puroda. Ya Allah, Indonesia ini Pak banyak zolim. Zakat-zakat yang terjadi sekarang ini, lihat korban-korban kemarin kita lihat, buka kita lihat. Jangan kata cakep lihat masjidnya, jangan kita lihat ada MUI-nya, jangan kita lihat ini indahnya Jakarta. Kuburan cakep gak dari luar? Cakep. Keramik, ya kan? Putih, dalamnya bangkai. Rumah sakit, hordengnya putih, keramiknya putih, spraynya putih, dokternya pakai baju putih, bagus tuh. Dalamnya orang teriak-teriak yang dihimpus, halo, wow. Ya, kita yang gak zolim, kita yang gak zolim, kita yang gak zolim. Yang zalim dia, yang zina dia, yang korupsi dia. Tapi kalau Allah turunkan bencana musibah, bagaikan nyamuk yang gigit orang jadi demam berdarah, 2 ekor nyamuk. Tapi kalau disemprot sama tim dari kelurahan, siapa yang disemprot? Apa yang salah tuh 2 ekor? Kita nggak korupsi, kita nggak ngelakuin, kita nggak bohongin, kita nggak ngurangin, kita nggak bohongin, kita nggak khianatin. Yang khianatin, yang bohongin, yang korupsiin siapa tuh? Yang berjas-jas semuanya. Yang kita lihat kalau berdiri tampang orang-orang baik, dia yang ada. Tapi kalau Allah turunkan musibah, bukan nyamuk yang salah doang yang kena, yang zikir, yang malam bangun tahajud kena enggak? Jadi kezoliman ini merajalela Pak. Banyak. Kita ke bengkel-bengkel ini yang asli Pak, mungkin sama orang ngerti ini nomor 2-nya Ustaz. Beli berapa? Dibohongin lagi. Ya Allah, sekarang zaman zolim Pak. Belum dari kalangan ulama, dulu gak terbuka yang namanya mana Habib-Habib. Udah ratusan tahun dibuka lagi dengan lidah-lidah mereka. Ya Allah, Habib Rizik kesal, Habib Rizik kesal, ini kesal. Sampai kita udah tenang, turunan kita Fulan bin Fulan dibongkar tahun 2024. Bener gak ini dari Nabi? Lo ragu emang? Banyak yang masih turunan yang namanya Hamengkubuwono. Lo periksa turunan, bener gak dari turunan? Banyak raden-raden, ini dari Jakarta bukan, dari sana bukan. Diam semua. Yang tahu siapa orang dalam dari kalangan mereka. Sahabat pada diam. Emang benar turun Rasulullah. Tabi'in adalah siapa itu? Murid-muridnya sahabat, diam semuanya. Imam Syafi'i yang lebih hebat lagi, diam semua. Imam Ghazali zaman-zaman ribuan tahun diam, benar. Zamannya ayahnya Gus Dur, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, benar itu habaib. 2024 ramai lagi. Omah Irama ikut campur aja lagi ngomong. Ya Allah, ini zaman-zaman ya. Makanya Nabi mengatakan nanti di akhir zaman, zaman yang orang udah gak percaya sama orang. Karena wal asri innal insana lafi khusrin. Masa itu bikin robah-robah orang. Orang zolim banyak, berpakaian orang baik, tapi kerjaannya apa? Zolim. Kalau di pantai pakai peci. Kayak bunglon, tau gak bunglon? Bunglon ke daun yang hijau langsung. Ke daun yang merah langsung. Orang munafik pinter.
mengadaptasi pintar. Depan ustaz beri salamnya fasih, assalamualaikum, gimana kabar? Zolim. Iya, ini bebas banget ngomong begini, direkam lagi nggak apa-apa ya. Kita lagi bahas zolim ini apa? Zolim jangan dia teraniaya doang. Belum dari kalangan anak-anak, bagaimana remaja kita? Bongkar itu bagaimana anak kita? Ada nggak pengajian anak-anak remaja? Sadis-sadis mereka kalau udah keluar, tawuran mereka, banyak mengorbankan jiwa. Anak-anak kita ini umur 17, umur 16, SMP kelas 3, ya Allah, samurai di sini, nggak lihat siapa yang salah mau tebas, girang. Subhanallah. Jadi kalau dikupas, digeblang, dilihat zolim, Indonesia paling banyak zolim. Siapa aja? Dari pertama nomor 1 sampai ke bawah, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang masih beriman, masih sholat. Maaf, saya cuman merahin 100.000 aja deh Pak. Mohon maaf, ini yang duit saya hasil capek ini. Tapi yang ratusan itu saya nggak Pak. Ini mana? Ada nggak yang begini? Saya ngambil 100 saya ini yang capek, yang lain enggak ada. Saya ulang kembali. Ada orang dulu anaknya suka ngaji, ada di sini. Yang ini adalah mamahnya, ibunya kerja di Bursa Efek. Dia telepon, Ustaz, ini akhir tahun, saya istilahnya apa ya tuh Ustaz ya, nyuci gudang gitu tuh. Jadi saya Bursa Efek ada beberapa hal saya udah bersihkan semuanya, saya udah musyawarahkan. Ternyata ini ada uang Ustaz. Ini uang benar-benar aman. Saya berikan kepada karyawan saya gini-gini. Manfaatnya apa sih dia? Saya serahkan sama Ustaz ini uang. Terserah Ustaz. Mau belikan apapun yang penting bakal Ustaz. Mau belikan kitab, mau belikan kendaraan, mau terserah. Kami udah ngomong beberapa pimpinan, iya. Kamu percaya Ustadz itu? Iya. Tuh, Ustadz kan nanti bukan ngajarnya di kaum dekat Masjid Salafiyah. Iya, nanti malam Jumat. Saya akan ke sana Pak. Ustadz, jangan nganterin ibu-ibu. Bagian kasirnya Bursa Efek. Orang kalau duitnya banyak, cakep ya. Ya, datang saya habis ngajar Isya. Si ibu ini datang pakai jilbab rapi. Nah, itu murid-murid saya selesai. Ustaz, ada tamu Ustaz. Ada tamu. Kira apa nih? Nah, murid-murid saya yang bapak-bapak, ya matanya lain kan. Kalau Ustaz model begini ada perempuan cakep, Ustaz capek tuh, ada, gitu kan. Ya namanya murid kan ada aja. Ada Pak Bu, yang tadi Ustaz gini. Saya waktu itu mau jalan maghrib sempat nanya dulu tuh. Kita kalau punya guru masih enak Pak, nanya dulu. Guru kan kayak langit pertama kita, dia langit kedua. Jangan anggap diri kita paling alim, ada lagi lebih alim gitu lah. Kita punya guru. Guru saya masih hidup waktu itu, Ustaz Saifuddin Amsir. Sana rumahnya di daerah Borobudur, Kalimalang. Karena udah meninggal dia. Ustaz gini. Tahunya tuh ibu kasir mau memberikan suatu uang sebanyak itu. Saya tuh nyerahkan, baiknya gimana? Saya terima atau jangan Ustaz? Jadi dan mungkin saya manfaatkan untuk ini, beli ini gimana Ustaz? Jawabannya kalau bukan hasil capek ente jangan diambil. Ya Allah, Ustaz Saifuddin Amsir udah meninggal dunia orangnya. Kalau bukan hasil capek ente ceramah capek, terima. Ente doa, terima. Ente tukang cukur, terima. Ente tukang batu yang mester, terima. Ente capek gak? Jangan. Mendingan yang 100.000 berkah. Itu gak tahu alamatnya. Apalagi
di luar dugaan bukan dari seseorang, dari duit di bursa efek. Campuran duit bursa efek udah gak usah dibahas sama ente. Jangan. Itu kita pegang. Si begini Bu, mohon maaf. Jadi maaf nih Bu, saya belum butuh Bu. Loh, gimana Ustaz? Saya belum butuh, kasih yang butuh aja lah. Mohon maaf Pak. Saya gak terima. Ini saya lihat ada kopernya itu. Kalau di koper mungkin gedean itu hasil khutbah Jumat kali ya. Kayak koper gitu betul. Hasilnya tuh kalau misalnya kita terima gedean itu kali ya hasil khutbah Jumat ya. Kira-kira begitu ya, kira-kira begitu ya. Sama hasil tahlil juga gedean itu. Kopernya masa koper segitu di 20.000. Jadi gitu. Jadi Ustaz gimana ya Ustaz? Ya Allah, saya tinggal tanda tangannya aja nih. Jadi udah semua sepakat. Oh, udah Bu, kasih yang lain aja lah. Subhanallah. Ke rumah, kabarin orang rumah, girang kan. Wah, akhirnya gimana? Gak diterima. Goblok lu gitu-gitu. Goblok. Kalau gitu perempuan kenal duit juga ya kalau gitu. Fantas Nabi Adam dirayu akhirnya minum boleh yang rayu sama Hawa kan perempuan nggak diterima. Habis gimana? Ngandalin amplop masjid kecil. Ya Allah. Sekarang sih Pak ya enggak pakai, bukan dibawa dikasih gitu. Bagaimana cara usaha biar dia habis? Ya Allah. Komputer dengan tangannya, tanda tangan dengan sekretaris gampang, ngelabuin banyak. Jadi kembali ke masalah, Nabi mengatakan orang yang dianiaya itu doanya diterima. Wa in kanat fajr, sekalipun yang dirugiin, yang dianiaya, yang dikhianatin orang fajir. Orang yang gak dekat sama Allah. Allah bukan ngurusin kedekatan tidaknya. Ini urusan diri dia nanti sama Allah. Urusannya Allah sangat kesal kepada hambanya, kepada manusia zalim. Innallaha la yadzlimu wallahu yadzlimun. Allah tidak zalim, tapi kalian berzalim. Ya, bini dizalimin. Nah, bini angkat tangan akhirnya. Ya Allah, saya disakitin ya Allah. Gak taunya lagi saya kawin lagi. Zalimin. Berantakan Pak. Berantakan, nyosono berantakan. Udah deh saya gitu. Makanya redonya dulu, redo itu jauh dari zalim. Mama, ayah mau kawin lagi, mama redo enggak? Tanda-tanda wanita surga redo bila suaminya kawin lagi. Redo mah, biarin gue neraka mau apa begitu. Kalau redo enak, bawa kemana-mana juga, bawa nginep ke bini yang pertama, lah diterima. Adekku kayak adeknya, enak kan begitu? Enak. Umpet-umpetan dah, coba dah. Ayo dah. Kondangan bawa bini yang muda ke Babu Salam, ini menjadi tua diundang dah. Nah, gak pada makan. Akhirnya tuh agar-agar pada pecah. Zalim. Keterus terangan penting. Keterus terangan penting. Itu kan bohong. Nah, jangan dibahas zalim, dah banyak banget ya. Jadi pantas doa kita ini belum diterima. Barangkali ada yang kita zalimi kita nggak tahu. Makanya maaf Pak, mayit waktu diangkat selesai disolatin, yang berat bukan urusan apa, bukan urusan pada Allah. Dia nggak sembahyang, dia Pak, udah diampunin sama Allah. Yang berat itu mayit belum diangkat, urusan kita sama kita. Di antara kezaliman kita belum bayar utang sama dia tuh. Kita jadi mayit. Nggak diangkat itu kata Nabi, jangan diangkat dulu, selesaikan dulu. Mana anaknya? Dulu mah begitu sama Nabi, bayar dulu utang ayahmu. Nggak ada dulu, jadi saya nggak mau diangkat dulu. Berarti udah diangkat, udah bebas urusan Allah, udah bebas urusan manusia. Jangan diangkat dulu, kelarkan. Anaknya bawa duit, barangkali jamaah, ayo kita tutup persaudaraan kita umat Islam. Ada yang bawa 5.000, ada yang bawa 20.000, 20 royal, ya. Tutup. Gimana? Udah selesai? Ya Rasulullah, udah kebayar semua ya Rasulullah. Ayo angkat. Ya begitu jamaah. Kalau zaman sekarang nggak ada begitu.
secara jujur. Main di sini ya saudara-saudara, barangkali ada utang piutangnya mohon dimaafkan, diselesaikan kepada anak. Ada yang nyebut ini, maaf Ustaz Zainuddin, dia pernah utang 25 juta. Gara-gara itu seorang warga dengar, lu bongkar rahasia orang aja lu, Pak, gak punya pikiran tuh. Kalau secara jujur benar gitu, benar. Saya cerita cakep boleh ya? Ini benar. Almarhum Pak Aris Andika, dia ngomong, saya telepon, Pak Ustadz, saya punya kawan hari ini meninggal dunia di Bekasi. Dia punya utang 5 miliar urusan tanah. Anaknya nggak tahu, keluarganya nggak tahu. Dia punya utang, Ustaz. Lantas Pak, saya mau ke kuburan nih Pak. Terus siang nanti dia sholatkan zuhur. Terus Pak, ini ngomong dia, boleh nggak Pak Ustaz, di depan kuburan saya bilang, Fulan bin Fulan, kau dulu pernah utang kepada aku, belum selesai, aku maafkan dan aku bebaskan. Aku nggak tuntut kepada keluarga, aku bebaskan semua. Saya bilang, Pak, bagus banget itu Pak. Saya ngomong sama beliau, ada nggak yang begitu kan? 5 miliar, kalau dia beli cendol sama tuh gitu. Dimaafin. Saya ngomong limasin apa adanya gitu. Jadi ya, hubungan kita ini yang sulit, yang banyak orang kepleset di akhirat, bukan urusan kita kepada Allah, urusan kita kepada siapa? Sama kita. Nabi mengatakan, ittaqu da'watal madlum, hati-hati, takut kamu dengan doanya orang yang dianiaya. Kenapa? Fa inna tuhmalu 'alal ghamam, itu doa bakal naik ke atas langit, dibawa sama siapa? Ghamam, sama awan itu doa. Yaqulullah, Allah berkata, berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku. Ada apa wahai awan? Ini orang doanya gini ya Allah, dirugikan ya Allah, dianiaya ya Allah, dijelekan ya Allah, dicurangin yang macam-macam. Allah bilang, la ansurannaka walau ba'da hin, aku akan tolong dia, aku akan tolong dia, beberapa saat lagi akan tolong. Shadaqallah, Allah maha benar. Enggak hari ini aku lihat, Allah maha tahu proses orang ini lagi lengah, dibalas. Ini janji Allah. Lagi lupa tuh orang yang zalim. Enggak dia, enggak keluarganya kena. Jangan anggap kita enggak kena. Enggak kena apa-apa Pak. Ente jangan anggap kena. No, anak ente tolong mau dioperasi no, bermasalah enggak? No, anak ente sekarang di Polda no, bermasalah enggak? Itu salah satu mungkin Allah terima doa-doa yang dizoliman ente. Itu jangan kira-kira. Kenapa anak ente sekarang di Polda? Ya urusan salah. Itu dia, daging ente yang jadi anak, Allah balas bukan ente langsung. Dikira dia yang zalim dia, kalau enggak keluarga. Ya Allah, ngeri kita Pak. Kayak air hujan, bukan kita doang kena hujan. Kalau zalim Allah turunkan itu malapetaka atas ulah kezaliman dia, Allah akan turun kepada kita doang. Mungkin anak, mungkin cucu. Cucu nyebrang jalanan ketabrak, ayo mau bilang apa? Sedih kan ente jadi kakek? Kesedihan itu adalah azab dari orang yang pernah ente zalimin. Yo, sayapnya itu banyak Allah berikan, bukan ente pelakunya, bisa memang pelakunya. Ya Allah, hati-hati. Apalagi kemudian, ittaqu da'watal zalim. Ini ada lagi nih. Takutlah kamu atas doanya orang yang dizalimin. Kenapa? Wa in kana kafiran, sekalipun yang dizalimin orang kafir. Coba lihat jelas. Sekalipun yang dizalimin, yang dirugiin, yang dibohongin, yang dikelabuin, yang dihanatin, yang dikhianatin orang kafir, bukan orang Islam. Fa innahu laisa dunahu hijab. Jadi Allah bukan lihat akidahnya, Allah bukan lihat kerajinan dia ibadah. Allah lihat manusianya adalah ciptaan siapa? Allah nggak senang ciptaanku ini dizalim sama dia, sekalipun orang kafir. Itu kan kalau orang kafir, waduh. Ingat gak zaman kerusuhan yang lalu tahun 99? Cina semuanya sampai Artomoro. Orang-orang kita ambil barangnya, ambil. Ya Allah, orang kita ngambil susu Denko, waduh, bohong. Lewat depan rumah saya,
ada mau baju kipas angin. Lu nggak mau apa itu? Ini saya dari Artumora, saya mau bayar, kasirnya kagak ada, nyolong namanya itu. Dia mau dengkos gitu Pak. Itu namanya pengusaha yang punya itu kan dizolimin. Orang Cina saat itu semuanya rumahnya pribumi. Bohong kita lagi pribumi. Mata lu begitu sipit. Cukup deh jamaah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita terpelihara dari menzalimi orang. Na'udzubillah min dzalik. Cukup kiranya. Jadi ya hari ini hari terakhir tahun 1445. Semoga Allah berikan kita ampunan yang pernah kita lakukan. Semoga Allah berikan sehat walafiat untuk menyongsong 1446, sehat, rajin, ibadah dan sebagainya. Dan akhirnya semoga kita meraih husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yubashiru qulubana yaqinan sadiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syam wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syam wa daraji. Lagi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.